Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya berharap untuk like dan subscribe channel Islam Bercerita, serta tulis sholawat agar kita mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Di tengah gelombang pertempuran yang tak pernah surut, Palestina berdiri sebagai simbol ketahanan dan pengorbanan. Namun di balik kegigihan itu, ada kisah-kisah yang jarang terdengar. Kisah tentang mereka yang dulu berjuang dengan penuh keyakinan, kemudian tersesat dalam gelapnya pilihan yang salah. Salah satunya adalah Ahmad, seorang pemuda yang telah menjadikan mimpi untuk menjadi jenderal di tentara Palestina sebagai tujuannya sejak kecil. Ahmad lahir di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Gaza. Ayahnya seorang pejuang yang selalu membimbingnya dengan cerita-cerita tentang perjuangan dan pengorbanan. Setiap malam sebelum tidur, ayahnya akan mengajarkan tentang kebesaran jihad dan semangat untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. Ayahnya selalu berkata, jihad itu bukan hanya perang fisik, tapi juga perang batin. Perang untuk menjaga iman kita tetap utuh di tengah godaan dunia. Ahmad tumbuh dengan tekad yang kuat. Ia ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi rakyatnya. Sejak kecil, ia bercita-cita untuk menjadi jenderal di tentara Palestina. Ia ingin berdiri di garis depan, melawan penjajah, dan mengorbankan segalanya demi kemerdekaan tanah airnya. Keluarganya, meskipun hidup dalam kesederhanaan, selalu mengajarkan bahwa iman dan keyakinan adalah yang terpenting, lebih dari kekayaan atau kemewahan duniawi. Namun, hidup di tengah perang dan kesulitan bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ada serangan yang datang, ada saudara-saudara yang jatuh dalam pertempuran, dan ada rakyat yang terus menderita. Ahmad merasakan penderitaan yang semakin mendalam, dan dalam hatinya muncul pertanyaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah ini semua akan berakhir? Akankah penderitaan ini terus berlanjut tanpa ada ujungnya? Suatu malam yang penuh keheningan, saat Ahmad sedang duduk termenung di sudut markas, ia menerima undangan yang tak terduga. Seorang perwira dari pihak Israel yang tak dikenalinya mengundangnya untuk bertemu secara pribadi. Ahmad ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Pertemuan itu berlangsung di tempat yang jauh dari keramaian, sebuah ruangan yang tertutup rapat di sebuah gedung yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Di sana, Ahmad bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari pasukan Israel. Pria itu, dengan senyuman yang tidak menunjukkan niat baik, menawarkan sebuah pilihan yang sangat menggoda. "Kami tahu tentang perjuangan kalian," katanya dengan suara tenang namun penuh tekanan. "Kami tahu betapa kerasnya hidup kalian. Kami bisa menawarkan perlindungan, kekayaan, dan masa depan yang lebih baik untuk kalian semua. Semua ini bisa kalian dapatkan jika kalian bersedia bergabung dengan kami." Awalnya, Ahmad merasa cemas, hampir tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tapi, semakin lama pria itu berbicara, semakin besar godaan yang ia rasakan. Tawaran itu bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang rasa aman, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam perang yang tak kunjung berakhir ini. Dalam hatinya, Ahmad mulai meragukan apa yang selama ini ia yakini. Apakah mungkin jalan ini bisa memberikan kedamaian yang selama ini ia cari? Apakah perjuangan tanpa hasil ini pantas diteruskan? Pertemuan itu berakhir dengan janji bahwa Ahmad akan kembali diundang untuk bergabung bersama mereka. Tetapi apa yang tidak Ahmad ketahui adalah bahwa ia bukanlah satu-satunya yang sedang dilibatkan dalam tawaran tersebut. Ke-14 jenderal lainnya, yang juga merupakan pahlawan bagi Palestina, sedang dipertimbangkan untuk hal yang sama. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ahmad mulai merasa terjepit.
pikiran-pikiran gelap mulai merasuki benaknya. Jika aku tetap di sini, apa yang akan terjadi pada keluargaku? Apa yang akan terjadi pada masa depanku? Dalam keputusasaannya, ia mulai berbicara dengan rekan-rekannya, yang juga mulai merasa kelelahan dengan perang yang tak ada ujungnya. Mereka pun mulai dibayang-bayangi oleh keraguan yang sama. Mereka semua merasakan perasaan yang sangat manusiawi, keinginan untuk selamat, untuk hidup tanpa ketakutan, untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Ketika tawaran itu datang, ke-15 jenderal akhirnya duduk bersama. Mereka saling memandang, dan meskipun ada keraguan yang masih tertinggal, mereka tahu bahwa mereka berada di titik yang sangat sulit. Pilihan mereka seakan terbentang di depan mata, tetap bertahan dalam perjuangan yang tiada henti, atau berbalik arah dan berjuang untuk keselamatan diri mereka sendiri. Semua alasan yang mereka miliki untuk tetap setia pada Palestina seolah mulai memudar, digantikan oleh godaan duniawi yang tak terelakkan. Akhirnya, setelah perdebatan panjang yang penuh dengan keraguan dan ketakutan, mereka memutuskan untuk mengambil langkah yang mengubah segalanya. Mereka memilih untuk berpaling, membelot, dan bergabung dengan pasukan Israel. Pilihan itu seolah menghapus semua nilai yang pernah mereka junjung tinggi. Dalam hati mereka, sebuah jurang besar terbuka, membelah mereka dengan keraguan dan penyesalan. Setelah pengkhianatan itu, perubahan dalam diri Ahmad dan ke-14 jenderal lainnya tidak bisa lagi dihindari. Begitu mereka bergabung dengan pasukan Israel, dunia mereka seakan terbalik. Mereka yang dulu dikenang sebagai pahlawan, kini berbalik menjadi musuh bagi tanah air yang mereka cintai. Namun, meskipun posisi mereka telah berubah, perasaan hati mereka tidak bisa dengan mudah digantikan oleh kekuasaan atau kenyamanan yang dijanjikan. Setiap hari, rasa bersalah menghantui mereka. Namun mereka berusaha menutupinya dengan kesibukan dan hidup yang penuh kemewahan yang mulai mereka nikmati. Ahmad mulai merasakan apa yang dirasakan oleh rekan-rekannya. Setiap serangan yang mereka lakukan terhadap Palestina membuatnya merasa seperti terjatuh dalam lubang yang semakin dalam. Mereka yang dulu berjuang untuk kebebasan kini menjadi bagian dari mesin perang yang menghancurkan impian orang-orang Palestina. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti pengkhianatan besar. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mundur. Seiring berjalannya waktu, penyesalan semakin menggigit. Ahmad sering menghabiskan malam-malamnya dalam kesendirian, memikirkan keputusan yang telah ia buat. Apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Tanyanya dalam hati. Setiap serangan yang ia pimpin meninggalkan luka yang semakin dalam di dalam dirinya. Sementara itu, rekan-rekannya juga merasakan hal yang sama. Mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka telah mengkhianati semua yang mereka percayai, tanah air, keluarga, dan agama mereka. Mereka mulai merasakan kekosongan yang sangat dalam, jauh lebih dalam daripada luka fisik yang mereka alami dalam pertempuran. Ahmad, yang dulu begitu penuh dengan semangat untuk berjuang, kini merasa seperti hantu yang berjalan tanpa tujuan. Mereka telah kehilangan arah, dan dunia yang mereka pilih untuk bertahan ternyata jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Kehidupan mereka berubah menjadi sebuah perjalanan menuju kehancuran. Mereka telah memilih jalan yang tidak bisa mereka ambil kembali. Dan di dalam perjalanan ini, mereka tahu bahwa tidak ada lagi jalan pulang. Waktu berjalan, dan setiap hari yang dilalui oleh Ahmad dan ke-14 jenderal lainnya semakin mendalam rasa kehampaan yang mereka rasakan. Dunia yang dulunya mereka impikan sebagai tempat aman dan penuh jaminan kini terasa seperti penjara. Setiap perintah yang mereka jalankan sebagai bagian dari pasukan Israel semakin mengikis rasa kemanusiaan mereka.
Mereka menjadi bagian dari mesin yang menghancurkan rumah dan impian anak-anak Palestina, memusnahkan apa yang dulunya mereka percayai sebagai hak mereka untuk diperjuangkan. Pada suatu malam, saat angin dingin menyapu jalan-jalan di luar markas, Ahmad duduk di sudut yang gelap, jauh dari hiruk-pikuk pasukan yang sedang merayakan kemenangan mereka. Hatinya terasa berat, seolah ada batu besar yang menekan dadanya. Ia menatap langit malam, yang biasa menjadi teman refleksinya ketika ia masih muda. Di saat ia masih penuh harapan, kini langit itu terasa jauh, tak bisa dijangkau. Apakah Tuhan masih mendengar doanya? Apakah Tuhan mengampuni orang sepertinya yang telah menzalimi saudara-saudaranya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Ahmad teringat masa lalu ketika ia dan rekan-rekannya masih berjuang untuk sebuah harapan yang besar, harapan untuk kebebasan, harapan untuk tanah air mereka yang bebas dari penindasan. Namun kini ia telah melawan mereka, bahkan menjadi bagian dari penindasan itu. Setiap kali ia melihat wajah anak-anak Palestina yang terluka, hatinya semakin meronta. Setiap kali ia melihat keluarga yang menangis, meratapi kehilangan anggota keluarga mereka, ia merasa ada pisau yang terbenam dalam jiwanya. Apakah ini harga yang harus dibayar? Pikirnya dalam kesunyian malam. Ada keraguan yang semakin menggerogoti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil untuk menjalankan perintah Israel terasa semakin menjauhkan dirinya dari iman yang pernah ia peluk erat. Ia mulai merasa seperti seorang asing dalam tubuhnya sendiri. Ia teringat akan kata-kata ayahnya yang selalu mengingatkan untuk menjaga keimanan meskipun dunia mencoba menggoyahkan. Namun, kini ia merasa jauh dari kata-kata itu. Bahkan, ia merasa seperti telah kehilangan arah dan iman. Hari demi hari, perasaan tak menentu ini menjadi semakin menyesakan. Ahmad berusaha mencari kedamaian dalam doa, tetapi hatinya yang penuh dosa seakan menghalangi kedamaian itu datang. Rasa bersalah itu membengkak, seperti luka yang tak bisa sembuh, seolah mengingatkan bahwa apa yang telah dilakukannya tidak akan pernah bisa dihapus. Kelelahan batin ini bukan hanya datang dari pertempuran yang ia hadapi, tetapi dari ketidakmampuannya untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu hari, Ahmad berada di sebuah desa yang baru saja diserang oleh pasukan Israel. Keheningan pasca pertempuran terasa mencekam, seperti tiada kehidupan yang tersisa. Ahmad berjalan di antara reruntuhan, menyaksikan wajah-wajah lusuh dan mata yang kosong. Ia melihat seorang ibu yang memeluk anaknya yang tewas, dan seorang ayah yang merunduk, menatap rumahnya yang kini hanya tinggal puing-puing. Semua itu menggambarkan kehancuran yang mereka bawa. Hatiku teriris, pikirnya. Apakah aku telah menjadi bagian dari ini semua? Di saat itu, ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang merasuk ke dalam jiwanya. Suatu perasaan yang begitu dalam, sehingga ia hampir tak bisa menahannya. Ia ingin berteriak, ingin memohon ampunan, ingin berbalik dan menebus dosa-dosanya. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan dunia memaksanya untuk terus berjalan di jalur yang salah. Dalam kesendirian malam itu, Ahmad memutuskan untuk berbicara dengan salah satu rekan jenderalnya, Zaid. Zaid adalah sosok yang selalu diam, penuh misteri, tetapi Ahmad tahu, di dalam dirinya ada keraguan yang sama. Mereka duduk berdua di ruang yang gelap, jauh dari pandangan mata yang tidak mengerti. Zaid, kata Ahmad dengan suara bergetar, apa yang telah kita lakukan? Apa yang terjadi pada kita? Zaid menatapnya dalam-dalam. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang menggetarkan. Kita telah kehilangan diri kita sendiri, Ahmad, jawab Zaid pelan. Kita berjuang untuk apa? Untuk siapa? Kita sudah jauh dari jalan yang benar. Semua yang kita lakukan sekarang, semua yang kita bawa, hanya kehancuran.
tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kata-kata Zaid itu memecah keheningan dalam diri Ahmad. Sementara ia mengangguk, air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Mereka berdua, seperti banyak lainnya, telah terjebak dalam pengkhianatan yang tak termaafkan. Dalam pertemuan itu, mereka menyadari bahwa mereka telah terlambat untuk berbalik. Jalan kembali tidak ada lagi. Mereka telah melewati titik yang tak bisa mereka kembalikan. Tindakan pengkhianatan itu akhirnya berbuah. Pemerintah Israel, meskipun memberi mereka perlindungan dan kekayaan, tetap melihat mereka sebagai ancaman. Suatu hari, tanpa peringatan, mereka dijebak. Ketika Ahmad dan para jenderal lainnya merasa bahwa mereka telah berhasil menyembunyikan perasaan mereka yang bersalah, kenyataan datang begitu keras. Kabar datang bahwa mereka telah diidentifikasi sebagai pengkhianat yang harus dibayar mahal. Pasukan Israel yang sebelumnya menganggap mereka sebagai sekutu, kini melihat mereka sebagai ancaman. Mereka diperlakukan seperti musuh, seperti orang yang tidak tahu malu yang harus dihukum. Mereka yang dulunya merupakan simbol kekuatan kini terjatuh dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di dunia ini. Ahmad yang kini telah kehilangan harapan berada di ujung kehidupannya. Ia ditempatkan di dalam sel dengan waktu yang semakin mendekat untuk menghadapi hukuman mati yang telah menantinya. Di malam-malam terakhirnya, ia merasakan seolah-olah seluruh hidupnya hanyalah satu kesalahan besar. Semua yang telah ia perjuangkan, semua yang telah ia percayai, kini hanya menjadi kenangan pahit yang tak bisa ia hapuskan. Ya Allah, katanya dengan suara terisak, apakah masih ada ampunan untukku? Aku telah merusak segalanya. Aku telah mengkhianati tanah airku, keluargaku dan imanku. Apakah aku layak untuk hidup? Apakah ada jalan kembali? Pada saat itu, tidak ada jawaban yang datang selain hening yang menyesakkan. Semua yang ada hanyalah gelap dan penyesalan. Ahmad tahu bahwa waktunya telah habis, dan ia tidak akan pernah kembali ke tanah air yang telah ia tinggalkan. Ketika eksekusi itu datang, ia menutup matanya dengan harapan bahwa meskipun ia telah jatuh ke dalam lembah kehancuran, ia akan menemui pengampunan yang tidak bisa ia temukan di dunia ini. Satu persatu, ke-14 jenderal yang dulu bersama Ahmad menemui nasib yang sama. Mereka dihukum mati dalam penyesalan yang mendalam. Namun, meskipun tubuh mereka terjatuh, jiwa mereka tetap terperangkap dalam penderitaan yang tak akan berakhir. Mereka adalah legenda tragis, kisah para pahlawan yang tersesat, yang akhirnya menyesali setiap langkah yang mereka ambil. Dan begitu dunia terus berputar, kisah mereka akan tetap dikenang. Bukan sebagai pahlawan yang berhasil membebaskan tanah air mereka, tetapi sebagai pengingat akan bahaya godaan duniawi, pengkhianatan, dan kehilangan iman. Mereka mengajarkan satu hal yang tak akan pernah terlupakan. Dalam hidup ini, pilihan yang kita ambil memiliki harga yang tak bisa dibayar dengan apapun. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe channel Islam Bercerita. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.